Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang hendak ditegaskan melalui seluruh rangkaian bacaan kita pada hari ini? Yang hendak ditegaskan adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu terjadi pada hari ke-40 setelah peristiwa kebangkitannya. Artinya bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam sejarah umat manusia. Benar-benar nyata di dalam sejarah dunia ini. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga bukanlah sebuah cerita ilusi. Bukanlah sebuah ilusi, bukan sebuah dongeng, tetapi itu benar-benar terjadi, sebuah peristiwa nyata. Apa yang menjadi buktinya? Yang pertama adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu terjadi pada hari ke-40 setelah peristiwa kebangkitannya atau setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita mau melihat, maka seluruh perjalanan hidup Yesus mulai dari kelahirannya sampai dengan kenaikannya ke surga adalah hal yang benar-benar terjadi. Lukas dan juga Lukas baik di dalam bacaan Injil kita hari ini memberikan keterangan yang sangat teliti, katakanlah demikian, gitu ya. Terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, tempatnya di luar kota Yerusalem, di dekat Betania. Bukan di dalam kota Betania, tetapi dekat Betania. Kira-kira kurang lebih sekian ribu langkah begitu ya, 2 kilometer. Jadi tidak terlalu jauh dari Betania, seperti itu. Jadi ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat yang disampaikan atau dijelaskan oleh penulis Injil Lukas. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dia sangat teliti. Bukan berarti penulis yang lain tidak teliti, tetapi ketelitian, kita bisa menyadari ketelitian Lukas atau detail dia menceritakan tentang karya pelayanan Kristus karena dilatar belakangi dirinya sebagai tabib gitu ya, atau dokter sekarang ini. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga menggenapi seluruh karya penyelamatan yang Allah lakukan, mulai dari kelahirannya, kehidupan Yesus, pekerjaan, pelayanan, pengajaran, kematian, kebangkitan, dan kini kenaikannya yang kita ingat dan kita rayakan. Jadi peristiwa-peristiwa itu merupakan bagian yang integral, tidak terpisahkan. Itu menjadi bagian dari rencana Allah yang utuh bagi kita. Dan karena itu ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, maka ketika kita menjadi saksi-saksinya, apa yang Yesus kerjakan atau bagaimana Yesus menjalani kehidupannya ketika berada di dalam dunia ini, di tengah-tengah budaya Yahudi juga harus diceritakan secara utuh, tidak bisa sepotong-sepotong begitu ya, seperti itu. Karena mulai dari kelahiran sampai pada kenaikannya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi bagian yang penting dalam sejarah gereja atau bagi persekutuan umat Tuhan. Bagi perjalanan iman kita. Kenapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus sendiri merupakan bagian dari penggenapan yang Allah nyatakan, begitu ya. Oke, seperti itu. Peristiwa kenaikan Yesus merupakan bagian dari penggenapan janji Allah. Kita tidak bisa berkata bahwa peristiwa penggenapan itu, peristiwa kenaikan itu bukan bagian. Tapi justru itu bagian. Seperti yang dikatakan oleh Lukas,
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Jadi seluruh rangkaian karya penyelamatan yang Allah lakukan itu adalah bagian dari penggenapan karya Allah, janji Allah. Dan janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu akan selalu digenapi, dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Janji keselamatan itu tidak hanya diperdengarkan ketika para murid masih ada bersama-sama dengan Yesus. Janji keselamatan itu tidak hanya dipenuhi ketika para murid menjalankan tugas misinya. Janji keselamatan itu terus diberitakan dan digenapi di sepanjang persekutuan umat Allah, di sepanjang abad dan tempat, gitu ya. Maka janji keselamatan itu akan selalu diperdengarkan, akan selalu diberitakan, dan akan selalu ada orang-orang yang dengan penuh rasa syukur menyambut karya keselamatan itu. Jadi ini yang kita tidak boleh lupakan, ya. Bahwa janji keselamatan itu pasti digenapi, harus digenapi. Yang kedua, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini mau menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Raja atas semesta. Artinya Yesus memiliki otoritas yang mutlak dan berdaulat atas semesta. Matius memberikan penegasan ketika Yesus hendak naik ke surga. Di dalam Matius dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Artinya Yesus berkuasa dan berotoritas mutlak atas semesta ini. Dan itu berarti atas hidup dan kehidupan kita. Karena itu Dia disebut sebagai Raja di atas segala raja, dan tidak ada nama yang lain yang begitu indah yang disematkan kepadanya. Kenapa? Karena nama ini membawa sekali lagi keselamatan. Nama ini memberikan pemulihan. Dan Dia menjadi kepala atas gerejanya. Itu yang ditegaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus. Ya, jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga memperlihatkan kepada kita otoritas yang mutlak yang diberikan kepadanya, dan Dia berdaulat penuh di sepanjang segala zaman. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, kita melihat bahwa bukan berarti Yesus benar-benar melepaskan dan meninggalkan para muridnya. Melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, pada satu sisi Dia melepaskan diri dari keterikatan pada ruang, waktu, dan budaya. Yesus tidak pernah keluar, pergi jauh ke Roma, tidak pernah. Dia selalu ada di Yerusalem, gitu ya. Tempat pertama-tama di mana Dia berkarya. Yang keluar dari Yerusalem itu justru para muridnya, para rasul yang dipilih. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menandakan Yesus melepaskan diri dari keterikatan pada ruang, pada waktu, dan budaya, dalam hal ini masyarakat Yahudi. Tetapi bukan berarti kemudian Dia melepaskan diri sepenuhnya, gitu ya. Dia hadir kembali, Dia datang kembali dalam cara yang lain. Yaitu Roh-Nya yang kudus. Itu yang menyertai sehingga Dia bisa ada di berbagai tempat, begitu ya. Tidak kelihatan, hanya
mata iman yang dengan sungguh-sungguh mempercayai dan hidup di dalam persekutuan dengan Dia dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan kehadiran Kristus. Tidak dengan kasat mata, tetapi kita bisa merasakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tuntunan Roh-Nya yang kudus dan karunia-karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Itu bisa diibaratkan seperti angin. Bapak Ibu, kita tidak tahu angin itu bentuknya seperti apa. Tapi kita bisa merasakan hembusannya. Kita tidak bisa mengukur kekuatan angin itu seperti apa. Tapi kalau dia sudah bertiup dengan sangat keras, bahkan pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun bisa tercerabut dari dalam tanah. Artinya bahwa kehadiran Kristus di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus itu begitu luar biasa. Dia menggerakkan, dia menghidupkan, dia mendorong, membuat kita bisa merasakan. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kenaikannya, maka gelar atau sebutan sebagai kepala atas gerejanya, atas tubuhnya menjadi semakin jelas. Sekali lagi itu yang dikatakan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat bahwa melalui mengapa peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini menjadi penting, karena melalui peristiwa ini sebuah tongkat estafet diberikan kepada para murid. Yesus mengutus mereka untuk menjadi saksinya. Yesus mengutus mereka untuk melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia. Jadi kehadiran dan keberadaan kita bukan tanpa sebuah misi. Kehadiran pekerjaan para murid, para rasul bukan tanpa misi. Keberadaan gereja bukan tanpa misi. Misi kita adalah ikut ambil bagian dalam melaksanakan misi Allah, memberitakan Injil Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Dan mengapa menjadi penting? Butir yang berikutnya adalah karena dengan naiknya Yesus ke surga, maka jalan bagi Roh Kudus dicurahkan semakin dekat dan semakin dikenapilah apa yang Allah nyatakan itu. Sehingga para murid, para rasul dalam memberitakan kabar baik, dalam menceritakan tentang siapa Mesias itu, mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka dikasih modal, dan modal itu tidak main-main. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat pentingnya peran para murid, Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita perlu menyadari apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kita akan bermain sebentar. Tim ibadah untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini sudah memilih 21 orang, baik dari anggota jemaat maupun pelayan. Nah, saya silakan untuk anggota jemaat terlebih dahulu yang sudah menerima kepingan-kepingan pasal untuk maju ke depan di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya. Silakan yang di sini, ya, yang di sebelah sini silakan yang sudah menerima kepingan pasal maju ke depan, Ibu, silakan Ibu. Anggota jemaat terlebih dahulu, kita mau bermain sebentar gitu ya. Gitu. Di sebelah sini ya, saya sebelah kiri saya. Hati-hati, ada lilinnya.
Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri di belakang, di depan meja begitu ya, seperti itu. Sudah? Kalau sudah, sekarang para pelayan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Berdiri di dekat meja yang satu ini. Para pelayan yang telah menerima juga kepingan-kepingan puzzle. Sudah siap? Nah, tugas Bapak Ibu anggota jemaat itu menyusun puzzle kenaikan Tuhan Yesus ke surga di meja yang sudah dipersiapkan. Itu ya, seperti itu. Demikian juga dengan para pelayan. Puzzle-nya adalah Tuhan Yesus disalib. Nah tadi saya sedikit bercanda dengan tim ibadah, wah ini mentang-mentang para pelayan, puzzle-nya adalah Yesus disalib begitu ya. Bukan berarti nanti teman-teman disalibkan, tidak, itu seperti itu. Sudah? Waktunya 2 menit dari sekarang, silakan. Selesai, tidak selesai, 2 menit. Mungkin stand partiturnya bisa dimundurkan terlebih dahulu. Cek. Untuk plastiknya silahkan dibuka dulu. Jadi puzzle-nya diambil dari plastiknya ya. Biar bisa tersusun dengan rapi. Untuk pelayan dan untuk jemaat itu sudah ada gambar utuhnya di LCD. Sudah? Sudah 1 menit. Tinggal 30 detik lagi. Sembilan belas. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, silahkan. Coba saya cek dulu. Ini masih mau nambah? Kita nggak pulang-pulang loh. Tak kasih waktu 1 menit lagi. Oh, Pendeta Pelangi baik hati toh.
Ayo, 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 ayo. Kamu bisa. Iya, akhirnya jadi juga. Oke. Dengan bonus waktu 2 menit juga. Ya, terima kasih, silakan duduk Ibu, Bapak dan Ibu. Nanti dapat hadiah, nggak tahu hadiahnya apa, mintanya sama tim ibadah ya, jangan sama saya begitu. Silakan duduk. Ya, selamat untuk para pelayan, mereka cepat mengerjakan. Karena kalau mereka tidak mengerjakan dengan tepat dan presisi, mereka akan disalibkan. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dibawa aja ya. Nah, kenapa penting? Ya, mengapa menjadi penting dalam memberitakan berita tentang kenaikan Kristus, bahkan karya keselamatannya secara utuh, karena itu sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Jadi 40 hari sebelum kenaikan, Yesus memberikan pengertian kembali atau pemahaman kembali kepada para murid. Ditegaskan, harus kukatakan, ditegaskan bahwa berita tentang Mesias harus digenapi. Ya, apa yang tertulis dalam kitab-kitab Taurat, dalam Musa, kitab para nabi, itu harus digenapi. Berita tentang Mesias. Siapa Mesias itu, apa yang dikerjakan, apa yang dia alami, itu harus diketahui dengan utuh dan jelas. Tidak bisa sepotong-sepotong. Misalnya bercerita tentang, oh menurut kamu siapa Yesus itu? Oh, Yesus itu adalah 100% manusia. Tapi jangan ketinggalan bahwa Yesus juga adalah 100% Allah. Misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya jauh sebelum peristiwa kenaikan, jauh sebelum peristiwa kebangkitannya, Yesus sudah memberitahu loh berulang-ulang bahwa anak manusia, di kesempatan lain biasanya Yesus menyebutkan dirinya dengan dengan sebutan anak manusia atau Mesias begitu ya. Itu akan akan diserahkan kepada tua-tua, akan diadili, akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, diserahkan, kemudian mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Jadi jauh sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah memberikan penjelasan kepada para murid tentang apa yang akan terjadi. Nah, rupa-rupanya para murid belum memahami sepenuhnya, sehingga pemahaman mereka tentang Mesias masih sama. Seperti yang terlihat di dalam rangkaian bacaan kisah para rasul kita. Guru, beritahukanlah jika engkau misalnya atau datang sebagai Mesias, kapan gitu ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tapi kerjakanlah apa yang seharusnya engkau kerjakan begitu. Yesus memberikan pemahaman kembali kepada para murid. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan pemahaman yang utuh. Terutama pemahaman tentang Mesias. Tidak lagi menurut sudut pandang mereka, dalam hal ini sudut pandang politis begitu ya. Tetapi menurut dan dari sudut pandang Allah, bahwa ternyata Mesias itu adalah Mesias yang menderita, bukan seperti gambaran mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus memerlukan dan berulang kali memberikan pemahaman. Sehingga mereka benar-benar akhirnya mengerti, memahami dan jelas. Terbukalah mata mereka, pengertian mereka, pemahaman mereka, juga hati mereka. Dan karena itu Yesus tetap meminta kepada para murid tinggal di Yerusalem. Mereka diminta untuk bertekun di dalam doa. Artinya ada kedekatan antara para murid dengan Tuhannya, gitu ya.
Mereka diminta untuk terus mencari hikmat Tuhan. Bukan mencari hikmat manusia, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan melalui aku, melalui kehidupanku. Mengandalkan hikmat Tuhan, bukan mengandalkan hikmat pengertian diri sendiri. Tidak bisa merasa, oh saya pintar, maka saya bisa menjelaskan. Mungkin kita bisa menjelaskan, tetapi apakah itu bisa menyentuh hati banyak orang? Dan karena itu Yesus juga meminta agar para murid bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Aku berdoa supaya kamu semakin mengenali. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kita ingin menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita ingin menjadi orang-orang yang menyaksikan karya kasih Allah di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah persekutuan. Tetapi kita tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita tidak mau membaca Alkitab yang adalah firman-Nya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memberitakan dengan utuh dan jelas karya keselamatan Allah kalau kita tidak mau bertumbuh di dalam iman? Kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk mau semakin dekat dengan Dia, tidak bisa. Dan karena itu, selain hidup di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, kita juga perlu hidup dalam pengharapan dan sukacita senantiasa. Sekarang kalau orang melihat wajah kita, wajahnya mesem gitu ya. Tidak menyenangkan. Lah, orang Kristen kelihatannya begitu sih gitu ya. Galak, tidak bersahabat misalnya seperti itu. Mudah putus asa. Bagaimana mungkin orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga kita diajak, kita diingatkan sekali lagi akan panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Dan supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Dia dengan utuh dan jelas kepada orang banyak, seperti yang dikatakan oleh Lukas kepada Theophilus, supaya kamu dapat mencerna, mengerti 2 buku yang aku tulis tentang siapakah itu. Maka mari kita bertumbuh bersama-sama. Di dalam doa, di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dalam kesediaan untuk menjadi seperti seorang murid yang setiap pagi memberikan telinganya, mendengarkan pengajaran. Mari kita jalani itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bukan sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi itu justru menjadi kesempatan bagi kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepadaku untuk menjadi saksimu di tengah-tengah keluarga. Aku tahu ada anggota keluargaku yang mungkin belum mendengar tentang Kristus, yang masih mencari-cari jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan sudah pakai aku dan mau pakai aku. Mampukan dan tolong aku untuk terus bertumbuh dan mau mengenal Engkau. Itu peristiwa kenaikan Yesus ke surga menyadarkan kita betapa kita punya peran yang penting supaya Injil dan kerajaan Allah dinyatakan, supaya banyak orang juga boleh dimenangkan, supaya banyak jiwa boleh mengalami kelepasan, hidup di dalam pengampunan dan pemulihan. Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Amin.